Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam para sahabat konsep. Berjumpa kembali bersama dengan kami, konsep Cohen Serves People bersama dengan Pendeta Milton Pardosi. Dan pada malam hari ini kita tiba pada pelajaran yang baru, yaitu pekabaran-pekabaran dalam kitab Imamat. Dan pada malam hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran konsep kebenaran, konsep korban dalam kitab Imamat yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Nah, untuk itu kita akan mulai dan dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Adi Jondi. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan oleh karena kasih karunia dan berkat Tuhan yang menjadi bagian kami. Malam hari ini Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, kami mau gunakan waktu ini untuk belajar akan firman. Berkati Pendeta Muda Edwin Pasaribu yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Biarlah kuasa surga, urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian beliau. Dan kami semua yang menyaksikan bersama dengan sahabat-sahabat konsep di rumah masing-masing. Kami boleh menerima berkat melalui materi firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami mau serahkan acara ini dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Adi. Baik, di jam ini kita mau fokuskan pikiran kita untuk mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin. Dan bila mana ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan dan kita akan bacakan dan kita akan menjawabnya. Baik, langsung saja saya berikan kepada Pendeta Edwin Pasaribu untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Silakan Pendeta Edwin. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Bisa dengar suara saya? Ya, terdengar Pendeta, silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, slide-nya sudah bisa terlihat? Terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Kita puji Tuhan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam belajar Alkitab bersama dengan konsep Cohen Serves People. Baik, sebagai judul firman Tuhan atau pembahasan kita sepanjang bulan ini adalah pekabaran dari kitab Imamat, dan pelajaran yang pertama yang berjudul konsep korban di kitab Imamat. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, dalam pembahasan kita malam ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis korban dalam kitab Imamat. Yang kedua, siapa yang berhak melaksanakan korban ini. Yang ketiga, di mana korban ini akan dilakukan. Keempat, apa perbedaan dari masing-masing korban dalam arti tujuan masing-masing korban. Yang kelima, apa makna masing-masing korban. Baik,
kita akan bahas satu persatu pembahasan kita pada malam hari ini. Jenis korban dalam kitab Imamat ada 5, di mana korban yang pertama adalah korban bakaran, korban yang kedua adalah korban sajian, korban yang ketiga adalah korban keselamatan, dan korban yang keempat adalah korban penghapus dosa, dan yang kelima adalah korban penebus salah. Baik, kita akan bahas satu persatu kelima korban ini. Yang pertama adalah korban bakaran. Di dalam Imamat 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan juga Imamat 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 menyebutkan bahwa korban bakaran merupakan persembahan bagi Tuhan. Terdiri dari lembu sapi ataupun kambing domba. Di mana lembu sapi ataupun kambing domba itu adalah jantan. Di mana ketika seseorang datang membawa korban, ia akan meletakkan tangannya di atas kepala binatang tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadi pendamaian bagi orang yang membawa korban. Di mana hewan itu juga akan disembelih oleh orang yang membawa korban itu di depan kemah pertemuan. Lalu darahnya akan disiramkan di sekeliling korban bakaran, dan hewan itu juga akan dikuliti dan dipotong-potong menurut bagian-bagiannya. Nah, lalu imam akan menyusun kayu dan api dinyalakan di atas mezbah korban bakaran. Dan potongan-potongan hewan tadi, kepala dan lemaknya diatur di atas kayu api yang menyala tadi. Serta isi dan perut betis harus dibasuh dengan air dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah korban bakaran sebagai api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itulah untuk korban bakaran untuk jenis lembu atau sapi. Untuk jenis kambing atau domba haruslah juga jantan. Sama-sama disembelih tapi ini berbeda. Tadi disembelih di depan kemah pertemuan, sekarang di depan mezbah, maksud saya, sekarang dia disembelih pada sisi sebelah utara mezbah. Darahnya disiramkan pada sekeliling mezbah korban bakaran, dan proses selanjutnya sama dengan korban dari lembu ataupun sapi jantan tadi, di mana kulit korban bakaran yang dipersembahkan adalah milik imam yang mempersembahkan korban tersebut. Kalau korban bakarannya adalah burung, ini yang ketiga, burung, maka burung terkukur ataupun merpati. Kepalanya dipulas, dicabik pada pangkal pahat, tetapi tidak sampai lepas, dan dibakar di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah korban bakaran. Temboloknya dan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur tempat api. Jadi inilah untuk korban bakaran untuk burung, jenis burung. Baik, korban bakaran itu haruslah tinggal terpisah, haruslah tinggal di atas perapian semalam-malaman sampai pagi. Jadi tidak boleh diangkat dari mezbah itu. Api haruslah dipelihara tetap menyala, dan imam yang bertugas akan mengenakan pakaian lenan dan celana lenan untuk menutup auratnya, di mana imam akan mengambil abu korban bakaran yang sudah habis dimakan api dan membuangnya di samping mezbah. Nah, lalu imam akan mengganti pakaiannya setelah membuang abu tadi. Lalu imam mengganti pakaian lenannya dan mengenakan pakaian lain dan membawa abu itu keluar perkemahan ke satu tempat yang tahir. Dan untuk api korban bakaran ini tidak boleh padam. Tiap pagi imam-imam harus menaruh api di atas mezbah korban bakaran dan menaruh korban bakaran di atasnya. Jadi setiap hari harus dilakukan korban bakaran. Baik, yang kedua adalah korban sajian. Di dalam Imamat 2 ayat 1 sampai ayat 16 dan juga Imamat 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Dalam korban sajian ini adalah kalau dari apa yang sudah dibakar, maka berupa roti bundar tidak beragi, diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Kalau dari penggangan, dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. Korban ini harus dipotong-potong
lalu dituangkan minyak. Kalau berupa yang dimasak di wajan, haruslah dari tepung yang diolah dengan minyak ataupun jenisnya, maka sebagian dibakar di mezbah korban bakaran dan sebagian untuk imam-imam. Tidak boleh yang berajin ataupun ada madu di dalam korban sajian ini. Tetapi kalau sebagai persembahan dari hasil pertama, jadi ada boleh ragi. Jadi ada tingkatannya. Tadi untuk korban sajian ini ada yang dimasak di wajan, ada yang dibakar, dan itu harus tidak beragi. Tetapi untuk special case untuk persembahan hasil pertama boleh ditaruh ragi dan juga madu. Setiap korban sajian harus dibubuhi garam, yaitu garam perjanjian Allah. Kalau berupa puluh hasil, maka berbentuk bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, dibubuhi minyak dan kemenyan di atasnya. Yang untuk imam haruslah dimakan sebagai roti yang tidak beragi di tempat kudus di pelataran kemah. Dan korban sajian ini jangan dibakar beragi, tidak diperbolehkan untuk dibakar yang beragi. Semua laki-laki, anak-anak haruslah memakannya. Roti yang dibakar diolah dalam wajan atau dipanggang adalah bagian imam yang mempersembahkannya. Yang diolah dengan minyak atau kering untuk semua anak Harun. Jadi itu peraturannya. Baik, selanjutnya setiap orang yang kena kepada korban itu menjadi kudus. Kalau korban sajian itu dilakukan oleh imam, maka haruslah dibakar semuanya. Jadi ini termasuk di dalam upacara penghabisan atau upacara pengurapan daripada imam. Nah, korban yang ketiga, korban keselamatan. Dalam Imamat 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan juga Imamat 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Dalam korban keselamatan ini berupa binatang juga, lembu atau lembu jantan ataupun betina. Tadi kalau dalam korban bakaran binatangnya harus jantan. Kalau ini bisa jantan dan juga bisa betina. Tangan orang yang membawa diletakkan di atas binatang, sama seperti korban bakaran tadi, dan disembelih di depan pintu kamar pertemuan. Darahnya disiramkan pada mezbah korban bakaran. Lemak yang menyelubungi isi perut, lemak yang melekat pada isi perut itu, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat kepadanya, yang ada pada pinggang dan umpai hati, harus dibakar semua sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan korban keselamatan ini, kalau ini adalah korban syukur, maka haruslah disertai dengan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, dan diolesi dengan minyak, dan roti bundar dengan minyak, yang diolah dengan minyak. Juga roti bundar yang beragi. Jadi itu untuk korban syukur. Dan satu lagi roti sebagai persembahan syukur bagi Tuhan. Roti yang lain adalah bagian imam yang menyiramkan darah ke mezbah korban bakaran. Daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan haruslah dimakan pada hari dipersembahkan. Tidak boleh ditinggalkan sampai pagi. Jadi kalau korban syukur atau untuk korban keselamatan harus dimakan hari itu dan habis hari itu. Selebihnya akan dibakar. Kalau itu adalah korban nazar atau korban sukarela, haruslah dimakan pada hari dipersembahkan dan boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tapi kalau masih sisa pada hari ketiga, maka semuanya harus dibakar. Kalau sampai dimakan, maka korban itu akan batal dan dianggap satu yang jijik, yang memakannya harus menanggung kesalahan sendiri. Dan untuk korban keselamatan ini, daging korban itu tidak boleh disentuh, sesuatu yang najis. Kalau tersentuh, maka harus dibakar semua. Semua yang tahir boleh memakannya, baik yang mempersembahkan korban dan juga imam. Kalau orang tersebut najis tapi memakan daging korban tertentu tersebut, maka ia harus dilenyapkan. Tersentuh kepada yang najis berasal dari manusia, hewan yang najis, binatang yang merayap yang najis,
lalu memakan daging korban ini, maka ia pun harus dilenyapkan. Itulah untuk korban keselamatan. Dan bagi imam dan korban keselamatan, bagian iman adalah dada adalah bagian Harun dan anak-anaknya, sedangkan paha itu diserahkan kepada imam yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan tersebut. Yang keempat, korban penghapus dosa. Dalam Imamat 4 ayat yang pertama sampai Imamat 5 ayat 13 dan Imamat 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-20. Ini adalah untuk dosa yang tidak disengaja. Korban yang akan dibawa tergantung kepada status sosial orang berdosa tersebut. Contoh, dalam korban penghapus dosa yaitu imam. Korbannya haruslah lembu jantan muda, di mana imam harus membawa ke hadapan Tuhan dan meletakkan tangan di atasnya dan mengakui akan segala dosanya dan disembelih. Dibawa ke dalam kemah pertemuan dan darahnya akan dipercik 7 kali ke tabir dan juga dioleskan kepada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan. Darah selebihnya disiramkan ke mezbah korban bakaran. Seluruhnya akan dibakar di atas kayu api di tempat pembuangan abu, bukan di mezbah pembakaran. Bagi bangsa Israel atau semua Israel, korbannya juga lembu jantan muda dibawa ke hadapan Tuhan dan mewakili semua bangsa Israel adalah tua-tua yang akan meletakkan tangan di atas yang disembelih, dibawa ke dalam kemah pertemuan dan sama juga seperti korban imam tadi, 7 kali dipercikan ke tabir, dioleskan ke tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan, darah selebihnya disiram ke mezbah korban bakaran. Seluruhnya dibakar di atas kayu api, tempat pembuangan abu, dan bukan juga di mezbah korban bakaran. Seorang pemuka. Jika seorang pemuka berdosa, maka korbannya adalah kambing jantan. Dibawa ke dalam Tuhan, dibawa ke hadapan Tuhan yang membawa meletakkan akan tangannya di atasnya dan mengakui dosanya sehingga dia disembelih. Dan darahnya dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran dan selebihnya dicurahkan pada bagian bawah mezbah tersebut, tidak pada tirai pemisah bilik tadi, seperti kepada imam dan juga kepada semua orang Israel. Segala lemak harus dibakar di atas mezbah seperti lemak korban keselamatan. Dan untuk rakyat jelata, korbannya adalah kambing betina, dibawa di hadapan Tuhan dan sama juga prosesnya, meletakkan tangan di atasnya dan disembelih. Darahnya dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran dan disembelih. Selebihnya dicurahkan pada bagian bawah mezbah tersebut dan tidak juga dibawa kepada tirai pemisah atau tirai pemisah bilik. Segala lemak harus dibakar di atas mezbah seperti lemak korban keselamatan. Nah, dalam korban penghapus dosa ada beberapa jenis dosa yang juga perlu diakui atau memerlukan korban. Di mana dosa yang pertama adalah tidak mau menjadi saksi padahal ia dapat naik saksi. Yang kedua, terkena kepada sesuatu yang najis, bangkai binatang liar yang najis, binatang yang mengeriam yang najis, kenajisan yang berasal dari manusia, sumpah teledor, maka korbannya adalah kambing atau domba betina. Kalau tidak mampu, maka korbannya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Keduanya dibawa kepada imam, korban burung untuk penghapus dosa dipersembahkan lebih dahulu. Nah, maka korbannya adalah kepala burung dipulas pada pangkal tengkuk, tetapi jangan sampai terpisah. Sedikit darah dipercikan ke dinding mezbah korban bakaran, darah selebihnya harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Dan burung yang kedua diolah menjadi korban bakaran. Nah, untuk korban penghapus dosa, tempat penyembelihan korban penghapus dosa sama dengan tempat penyembelihan korban bakaran, di mana lembu jantan di hadapan Tuhan, tetapi untuk kambing domba di sisi mezbah sebelah utara. Imam yang mempersembahkan korban itulah yang harus memakannya. Dimakan di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang terkena kepada daging korban itu menjadi kudus. Kalau darahnya dipercik kepada pakaian, maka pakaian itu harus dicuci di satu tempat yang kudus. Belanga tanah tempat korban dimasak haruslah juga dipecahkan. Kalau belanga tembaga harus digosok dan dibasuh dengan air.
Setiap laki-laki daripada imam harus memakannya. Setiap korban penghapus dosa yang darahnya dipercikan, ketabur semuanya, semua dindingnya harus dibakar habis. Dan itu termasuk lembu jantan muda. Nah, yang kelima, korban yang kelima, korban penebus salah. Terdapat dalam Imamat 5 ayat 14 sampai 6 dan juga Imamat 6, 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Korban penebus salah ini tergantung dari jenis dosa. Jenis dosa yang pertama adalah berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka korbannya adalah dari domba jantan dinilai dengan sikal perak, dan hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lagi. Itu terdapat dalam Imamat 27 ayat 31. Dan dosa yang kedua, berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka korbannya adalah seekor domba jantan yang sudah dinilai. Nah, jenis dosa yang ketiga, memungkiri barang yang dititipkan kepada yang diserahkan padanya atau yang dirampasnya, melakukan pemerasan, menemukan barang hilang dan bersumpah dusta, maka korbannya adalah barang harus dipulangkan, ditambah 1/5 kepada pemiliknya pada saat orang tersebut mempersembahkan korban penebus salahnya, seekor domba jantan yang sudah dinilai. Itulah menjadi korban penebus salah baginya. Tempat untuk penyembelihan korban penebus salah adalah di tempat korban bakaran disembelih, sama seperti korban penghapus dosa. Darahnya disiramkan pada mezbah korban bakaran. Semua lemak termasuk ekor yang berlemak, buah pinggang dan umbai hati dibakar di atas mezbah korban bakaran. Laki-laki dari para imam haruslah memakannya di pelataran kemah pertemuan. Imam yang mengadakan korbanlah yang akan mendapatkan daging sama seperti korban penghapus dosa. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, sistem korban dalam kitab Imamat ini kita bisa lihat semuanya dari binatang. Dan mengapa harus ada korban binatang? Yang pertama adalah untuk memperingatkan manusia akan adanya dosa. Dalam Ibrani 10 ayat 4. Darah domba jantan dan domba betina tidak mengampuni dosa. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Dan sistem korban adalah bagian yang paling diketahui dari semua pelayanan Ka'bah. Karena itu adalah bagian yang merujuk secara langsung kepada pengorbanan Kristus. Darah binatang adalah lambang darah Kristus yang mati bagi kita. Sistem korban mengajarkan adanya pengganti. Nah, sekarang siapakah yang berhak melaksanakan semua korban ini? Mulai dari korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, semuanya dilakukan oleh imam. Dan di mana dilakukan korban ini? Nah, kelima korban ini semuanya dilakukan di pintu kemah pertemuan dan di mezbah pembakaran. Dan ada special case. Untuk korban sajian, untuk persembahan hasil pertama tidak dibakar dan tidak dibawa ke mezbah pembakaran. Dan juga korban penebus dosa, untuk khusus imam yang diurapi dan seluruh umat Israel yang berdosa, proses pemotongan korban dilakukan di depan kemah pertemuan dan segala lemak dibakar di mezbah pembakaran. Darah sebagian dibawa ke dalam kemah pertemuan, 7 kali dipercikan ke tabir, dioleskan ke tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan, darah selebihnya disiram ke mezbah korban bakaran, dan seluruh daging dibakar di atas kayu api di tempat pembuangan abu, bukan di mezbah pembakaran. Jadi untuk kasus penebus dosa atau korban penebus dosa untuk imam dan seluruh umat Israel, darahnya dibawa ke bilik yang dipercikan ke tirai pemisah bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Baik, jadi dapat disimpulkan pelayanan dalam tempat kudus duniawi terdiri dari 2 bagian. Imam-imam bekerja di bilik yang kudus setiap hari, sementara sekali setahun imam besar melakukan pekerjaan khusus penyucian di bilik yang maha kudus untuk pemulihan tempat kudus itu. Nah, apa perbedaan dari masing-masing korban dalam arti tujuan masing-masing? Yang pertama, korban bakaran adalah satu persembahan umat kepada Tuhan, berupa hewan lembu
kambing, domba berupa burung tekukur, merpati yang harus dibakar semalam-malaman, dan semua daging korban harus dibakar di atas mezbah pembakaran yang bertujuan menjadi pendamaian bagi orang yang membawa korban. Yang kedua adalah perbedaannya dari korban bakaran, korban dengan korban sajian adalah persembahan Harun dan anak-anaknya pada saat mereka diurapi, dan juga korban persembahan umat berupa tepung yang terbaik yang diolah menjadi roti yang tidak beragi, yang dibubuhi dengan kemenyan, dan dapat juga menjadi korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Nah, yang ketiga, korban keselamatan adalah korban ucapan syukur untuk panen raya, bersyukur untuk kesehatan, dan berhasil menyelesaikan perjalanan, yang berupa binatang dan roti yang tidak beragi, dan roti bundar yang beragi untuk korban syukur yang akan dimakan pada hari itu juga, bersama dengan imam yang melakukan korban. Akan tetapi jikalau korban untuk nazar, korbannya dapat dimakan dalam 2 hari berturut-turut, yang bertujuan menjadi korban syukur. Jadi dalam arti tujuan daripada korban keselamatan adalah untuk korban syukur. Yang keempat, korban penghapus dosa adalah satu korban untuk menghapus dosa atas pelanggaran manusia atas hukum Allah yang menuntut nyawa dari pelanggar, darah yang melambangkan hutang nyawa orang berdosa yang kesalahannya ditanggungkan kepada korban, dibawa oleh imam ke dalam bilik yang kudus dan memercikannya di hadapan tirai penghulu, yang di belakangnya terdapat tabut perjanjian yang berisi hukum yang dilanggar orang berdosa itu. Jadi untuk korban penghapus dosa tujuannya adalah untuk menyelesaikan akan dosanya ataupun mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Hanya korban penghapus dosa lah yang darahnya dibawa ke dalam bilik yang suci dan dipercikan di tabir. Korban penebus salah adalah korban penebus salah atas pelanggaran dari berbagai jenis dosa bangsa Israel yang membutuhkan pembenaran dan pendamaian atas kesalahan yang telah dilanggar, yang dilambangkan dengan denda, ditambah dengan denda bila mana ada yang merugikan sesamanya. Itulah tadi korban penebus salah itu. Nah, apa makna dari masing-masing korban ini? Yang pertama adalah makna korban bakaran adalah satu korban persembahan kepada Tuhan untuk pendamaian orang yang mempersembahkannya. Yang kedua, makna korban sajian adalah satu korban persembahan atas harta benda yang telah dihasilkan, baik tadi hasil pertama dan juga yang telah didapatkan. Yang ketiga, makna korban keselamatan adalah satu korban yang diberikan atas syukur yang mana Tuhan telah memberkati dan memelihara umatnya, yang mana korban ini dapat dimakan bersama dengan imam. Yang keempat, makna korban penghapus dosa adalah satu korban penghapus dosa atas pelanggaran hukum Allah yang menuntut nyawa, di mana darah menjadi pengganti bagi orang berdosa untuk menjadi pendamaian bagi Allah. Dan yang kelima, makna korban penebus salah adalah satu pengorbanan yang dituntut untuk mendamaikan seorang dengan Tuhan dan dengan sengaja atau tidak melalaikan hak milik orang lain sehingga menyebabkan dia berdosa. Nah, dari semuanya ini dapat disimpulkan apa yang menjadi makna korban ini dalam Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darah dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagimu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi apa makna daripada seluruh korban itu? Untuk mendamaikan orang berdosa itu terhadap Tuhan. Dan dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah mewakili kehidupan, dan Tuhan membuat darah penebusan adalah tebusan bagi kehidupan manusia. Darah setiap hewan yang disembelih melambangkan darah anak domba Allah. Yesus Kristus, nyawanya ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa. Allah memberikan nyawanya sebagai pengganti bagi kehidupan orang berdosa. Jadi makna semua korban yang ada di kitab Imamat adalah menggambarkan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menggantikan manusia yang berdosa. Nah, kesimpulannya, konsep korban dalam kitab Imamat bertujuan untuk menyatakan akan kasih Tuhan kepada umatnya yang berdosa melalui upacara pengorbanan di bait suci.
Yang kedua, korban dalam kitab imamat menjadi gambaran akan penebusan orang berdosa melalui Yesus yang menjadi korban pendamai bagi umat manusia yang berdosa. Allah tidak memandang seberapa besar korban yang dia bawa oleh seseorang berdosa, akan tetapi Allah rindu melihat umatnya mau mengakui dan menyadari dosanya dan membawanya kepada Kristus. Yang terakhir, dari kutipan Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 438-439. Seluruh upacara itu dimaksudkan untuk memberi kesan kepada orang Israel mengenai kekudusan Allah dan kebenciannya kepada dosa. Dan lebih jauh, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan dosa tanpa menjadi cemar dan najis. Setiap orang diharuskan menyesali dosanya dan merendahkan diri dan jiwanya sementara upacara pendamaian itu berlangsung. Jadi Tuhan berencana untuk apa? Untuk manusia itu menjauhkan dosa dan Tuhan membenci dosa. Inilah yang dapat saya bawakan pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu. Ya, di mana kita sudah dibukakan pemahaman tentang korban yang ada dalam kitab imamat. Baik, di dalam konsep ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mau bacakan, nanti silahkan ditanggapi oleh Pendeta Edwin atau kita juga yang ada di Zoom ini boleh kasih pendapatnya mengenai pertanyaan yang akan kita dengarkan. Pertanyaan yang pertama, dari materi yang telah disampaikan, ada berapa hewan yang dikorbankan setiap harinya untuk semua jenis korban yang sudah dilakukan? Ya, setiap harinya ada berapa hewan? Karena kita lihat tadi ya, hari-hari orang harus menyediakan korban ya untuk penghapusan dosa. Lalu ya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, apakah sistem korban itu dalam bait suci yang dalam kitab imamat masih berlaku ya hingga saat ini? Ini dua pertanyaan yang menarik, mohon ditanggapi oleh Pendeta Edwin. Baik, terima kasih. Saya tanggapi satu persatu. Yang pertama adalah ada berapa hewan yang dikorbankan setiap harinya untuk semua jenis korban yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang pasti adalah untuk korban setiap harinya adalah korban pagi dan petang. Korban pagi itu korban bakaran satu, dan juga korban petang juga satu. Jadi 2 hewan. Dan selebihnya adalah bila mana ada orang yang berdosa datang membawa korban, maka imam akan melakukan apa? Imam akan melakukan korban, upacara korban untuk orang yang berdosa. Dan saya tidak dapat pastikan berapa hewan yang akan dikorbankan setiap harinya. Tergantung berapa banyak orang yang akan datang membawa korban, atau tergantung berapa banyak orang yang berdosa pada saat itu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, apakah sistem korban masih berlaku sekarang di Bait Suci Yerusalem? Nah, kita tahu semua bahwa sistem korban dalam kitab imamat telah selesai ketika Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang ini kita tidak lagi melakukan korban seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan bayangkan saja, kalau mungkin kita berdosa hari ini, kita harus membawa korban, berapa banyak binatang yang harus kita korbankan. Dan begitu ribetnya sistem pengorbanan ini. Tapi yang pasti adalah bahwa kasih Kristus yang telah mati bagi kita menggantikan kita untuk menjadi korban pendamai, penghapus dosa untuk kita. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, boleh tambahkan.
Baik, terima kasih untuk jawabannya ya. Karena setiap hari ada korban pagi dan petang ya, satu hewan harus dikorbankan. Nah, lalu jika kita tidak lagi mengorbankan ya, korban bakaran seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Imamat, lalu dengan apakah jika kita berdosa, ya, kita berdosa dalam masa saat ini, ya, dengan apakah kita bisa melakukan pendamaian ya supaya dosa kita dihapuskan, ya dengan cara apa gitu? Karena kan kita tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Lalu apakah yang harus dilakukan gitu supaya ada pengampunan untuk dosa pelanggaran kita seperti masa saat ini. Pendeta Maro, bolehkah diulangi pertanyaannya? Tadi dijelaskan bahwa sekarang ini kita tidak melakukan lagi sistem korban seperti yang ada dalam kitab Imamat ya, karena Yesus telah mati di kayu salib. Ya. Lalu jika kita berdosa, ya dengan cara apa kita untuk mengadakan pendamaian dengan Kristus? Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam zaman sekarang ini, ketika Yesus sudah mati di kayu salib untuk menjadi korban penghapus dosa untuk kita, pendamaian bagi kita, maka kita ketika kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan Alkitab katakan, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah kamarmu dan berdoalah kepada Bapa. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Jadi saya rasa bahwa ketika kita berdosa, kita akui di hadapan Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain ingin menanggapi dua pertanyaan dan tadi yang sudah disampaikan sebelum kita kepada Sir Pardusi. Ada yang ingin kasih tambahan? Saya mau tambahkan, jadi kalau zaman sekarang ini gimana sih kalau kita berdosa? Kan Alkitab bilang ya, 1 Yohanes 1:9 ya. Jika kamu mengaku dosa, maka ia akan setia dan adil ya, mengampuni kita. Jadi sekarang ini kalau kita melakukan dosa, ya kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita. Tapi seperti apa dulu Tuhan tuh mengampuni kita? Apakah waktu kita lakukan dosa terus sebentar kita bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, karena saya sudah melakukan dosa. Tapi habis itu buat lagi, bukan ya. Tetapi yang benar adalah ketika kita tidak mengulanginya lagi, punya komitmen tidak mau ulangi lagi, itulah Tuhan apa? Ampuni kita. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita minta ampun sama Tuhan itu hanya di bibir toh. Minta apa? Minta ampun, tapi di bibir toh. Nah, padahal Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi ketika kita mengakui, kita juga meninggalkan, tidak melakukan. Nah, kalau di zaman dulu kan ketika orang berdosa kan dia harus bawa apa ya? Korban. Dan setiap dia melakukan pelanggaran dosa, dia harus bawa korban. Jadi kalau satu hari itu dia bisa sampai 2-3 kali melakukan dosa, maka 2-3 kali juga dia bawa apa? Korban. Jadi bukan pakai kuota ya. Jadi pagi sampai sore bikin dosa, terus nanti sore sebelum tidur apa malam istirahat, satu korban, bukan. Tapi setiap satu pelanggaran, maka satu korban. Makanya mereka dulu itu mau buat dosa juga mikir-mikir. Ya, kenapa? Karena ya malu. Bayangkan, sudah buat dosa, harus akui di depan imam. Apalagi ada dosa-dosa yang kadang-kadang orang lain tidak perlu tahu, tapi dia harus sampaikan. Itu malu. Yang kedua, orang dulu juga itu kan tidak mau melakukan dosa karena apa ya? Masalah juga ini, hal ekonomi nih. Binatangnya kan, dombanya, kalau udah habis, dari mana lagi kan? Seperti sehingga mereka benar-benar apa? Sangat-sangat taat untuk tidak melakukan dosa. Nah, tapi kalau sekarang ini beda. Kita asal-asal aja, karena kita merasa, tenang nanti Tuhan sudah ampuni. Padahal sebenarnya bukan seperti itu, tapi Tuhan mau bagaimana kita saat ini, kita harus setiap hari itu hidup seiring berjalan dengan Tuhan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian ya. Semakin ditambahkan bahwa jadi dari bait suci akan terlihat mana yang berbuat dosa ya, karena akan banyak orang datang yang melakukan korban untuk pengampunan dosa.
tapi saat ini tidak terlihat. Itu sebabnya ada banyak sekali dosa-dosa yang tersembunyi karena tidak ada lagi pengampunan korban dosa. Ya, jadi bisa dilihat bahwa mungkin saja di zaman sekarang ini bahwa orang-orang jauh lebih banyak berbuat dosa ya, karena tidak ada lagi korban-korban yang harus dipersembahkan. Jadi berdosa masuk kamar, berdoa berdosa masuk kamar, ya seperti itu. Jadi seolah-olah pengampunan yang Tuhan berikan itu dipermainkan, gitu. Tidak ada kesembuhan hati. Yang di saat berdoa tidak mau betul-betul mau mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh, ya karena ya dengan mudah ya datang ke kamar, masuk kamar dan berdoa. Baik. Saya mau dengar dulu komentar dari atau pendapat dari Pendeta Pardosi untuk dua pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Silakan, Sir. Baik, selamat malam kepada saudara-saudara semua, para pendeta muda dan juga saudara-saudara yang ada di konsep ya. Jadi ada berapa hewan yang dikorbankan setiap harinya untuk semua jenis korban yang sudah dijelaskan tadi. Ya untuk semua jenis korban yang enggak tahu berapa orang semua kan kita enggak tahu berapa orang yang mau datang tiap hari. Ya, jadi saya enggak mau debak-debak lah gitu ya. Ya kalau yang datang 20 ya 20 binatangnya kan. Yang datang 30 ya 30. Kalau enggak ada yang datang ya enggak ada korbannya kecuali korban yang wajib. Itu yang tadi katakan oleh pemateri kita, korban pagi dan korban apa? Korban petang ya. Karena pertanyaannya kan untuk semua jenis korban. Nah, sementara kan tadi kan korbannya ada 5 ya. Korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Jadi kita enggak tahu ada berapa hewan yang dikorbankan setiap hari di sana. Bisa banyak, bisa tidak. Lalu kemudian apakah sistem korban itu masih berlaku sekarang ini di Bait Suci Yerusalem? Di Yerusalem aja sudah ada Bait Suci. Jadi bagaimana mau dijalankan ya? Bait Suci Yerusalem itu kan sudah hancur tahun 70. Ya, terakhir sekali setelah dibangun kembali itu maka dihancurkan tahun 70. Jadi ya tidak ada lagi di sana Bait Suci. Ya, jadi orang Israel juga tidak ada bikin korban sampai hari ini. Walaupun mereka tidak menerima Mesias Yesus Juru Selamat, tapi mereka juga tidak bikin korban sampai hari ini karena Bait Sucinya sudah tidak ada. Ya, jadi korbannya mau dibawa kemana? Padahal Tuhan katakan hanya boleh ke satu tempat mereka bawa itu, yaitu kemana? Ke Bait Suci yang di Yerusalem itu ya. Jadi itu yang saya boleh kasih jawaban kepada dua pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk tanggapannya. Baik, ada hal yang menarik ya dari materi kita pada malam hari ini bahwa darah itu harus dipercikan ya sebagai tanda pembersihan dosa ya. Lalu dipercikan selama sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali. Nah, jadi jika darah itu dipercikan ya ke tabir atau Bait Suci, tentu akan kotor ya karena hari-hari ada penumpahan darah. Lalu ya, bagaimanakah dibersihkan ya, dibersihkan ya, tirai yang sudah dibersihkan dosa tadi, darah tadi ya. Karena jika hari-hari itu dipercik tentu akan bau ya, akan bau. Kebayang nggak misalnya setiap hari ada orang buat dosa harus berapa banyak korban yang harus ya darahnya harus dipercikan hari-hari ya. Mungkin Pendeta Edwin bisa kasih penjelasan bagaimana pembersihan Bait Suci itu dilakukan supaya kita lebih paham lagi. Oke, baik, terima kasih Pendeta Marum. Sebenarnya akan dibahas di minggu-minggu yang akan datang tentang bagaimana proses pembersihan daripada Ka'bah itu sendiri. Tetapi saya akan bahas sedikit dari apa yang sudah ditanyakan tadi, bahwa di dalam korban penghapus dosa hanya 3 yang dipercikan darahnya ke tabir bilik, ke tabir itu. Yang pertama adalah imam yang diurapi, yang kedua adalah hanya 2, semua bangsa Israel, dan selebihnya akan dioleskan ke mesbah
pembakaran dan juga dituang di bawah mezbah pembakaran. Jadi bagaimana cara pembersihannya itu bisa kita baca di dalam Imamat 16 yang dimana sekali setahun akan dilakukan oleh imam besar, di mana imam besar akan mengadakan pendamaian bagi bangsa itu sekali setahun. Dan upacara itu disebut dengan hari pendamaian. Dan itu sedikit yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya. Kita semakin memahami. Baik, di sini juga ada pertanyaan yang masuk dalam kolom chat dari Dr. Koko Ida Bagus. Ya. Pendeta, saya mau tambahkan sebelum pertanyaan selanjutnya mengenai tadi pembersihan itu. Jadi bagi kita ini di kalangan kadang-kadang bahkan ada ahli teologi ya, kadang-kala banyak sekali ya mengajarkan kalau hari pendamaian 1 tahun sekali itu berarti itu nanti tabirnya dibersihkan, dicuci atau diganti begitu ya. Padahal bukan begitu. Tetapi yang benar itu ada tadi yang Pendeta Edwin sudah bilang bahwa sebenarnya yang dibersihkan itu adalah apa? Kita ini yang manusia ini apa yang berdosa ini, di mana imam besar itu melakukan tugasnya menjadi pendamai dengan Tuhan. Jadi kapan nanti dibersihkan tabir apa ya pemisah itu, bilik suci dan maha suci itu, nanti kita tidak tahu kapan. Tapi yang pasti adalah ketika mungkin mereka berpindah itu dibongkar, ya mungkin disitulah dibersihkan. Jadi jangan juga nanti kadangkala yang terjadi adalah kita selalu ajarkan setahun sekali dibersihkan, mungkin dicuci atau bukan ya. Tetapi yang dibersihkan itu adalah apa dosanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pendeta Adrian. Ya. Nah, kita masuk kepada pertanyaan berikut yang datangnya dari Dr. Koko Ida Bagus. Ya, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Dalam 5 korban di imamat, tidak ada satupun yang berhubungan dengan dosa yang disengaja. Ya, terlebih di dalam bilangan 16 ayat 30 sampai 31. Nah, dijelaskan di situ apabila melakukan dosa secara sengaja harus mati. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah, ya, bagaimanakah penyelesaian dosa yang disengaja pada zaman Musa? Ya. Lalu pertanyaan kedua, Yesus sebagai korban pengganti, ya, apakah hanya terkait dengan dosa kita yang tidak disengaja saja? Jadi lebih meluas pertanyaannya. Boleh ditanggapi ya, untuk 2 pertanyaan ini oleh Pendeta Edwin? Baik, terima kasih Dr. Ida Bagus Koko. Pertanyaan pertama, bagaimana penyelesaian dosa yang disengaja pada zaman Musa? Kalau dia dosa disengaja, maka penyelesaiannya saya rasa kalau dia masih mau minta ampun kepada Tuhan dan mau bertobat, ya sama seperti bagaimana proses dosa yang tidak disengaja itu, datang mengakui dosa di hadapan Tuhan dan juga membawa korbannya. Itu saya rasa yang bisa saya jawab untuk yang pertama. Yang kedua adalah, ya sebagai korban pengganti apakah hanya terkait dengan dosa yang tidak disengaja? Tidak, semua dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Yesus datang untuk mengampuni kita. Asal sekarang pilihan itu ada pada kita. Pilihan itu ada pada kita. Maukah kita bertobat atau tidak? Itu masalahnya. Tuhan mau menerima dosa kita. Sedang Alkitab katakan, sebesar apapun dosamu, Tuhan akan mampu untuk mengampuni dosa kita. Bahkan di Alkitab katakan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kerimiji, Tuhan akan mampu mengampuni kita dan membasuh dosa kita itu dan bersih seperti salju. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengampuni dosa kita. Asal, ini dia, asal kita mau datang kepadanya mengakuinya. Yang menjadi masalah adalah kita tidak mau mengakui dosa kita menutup-nutupinya, atau kita merasa bahwa kita tidak berdosa. Itu mungkin yang saya jawab. Mungkin boleh tambahkan dari ini.
Baik, terima kasih untuk tanggapannya untuk dua pertanyaan tadi yang sudah dijelaskan bahwa kita perlu untuk apa? Untuk yang namanya hati yang betul-betul ya, betul-betul mengakui dosa ya. Sebelum masuk kepada interpretasi, saya mau bertanya mengenai dua pertanyaan ini, tanggapan ya kepada Pendeta Abigail. Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta Abigail ya dengan dua pertanyaan tadi yang sudah disampaikan? Ya, mohon tambahannya. Ya, terima kasih Pendeta Maro ya. Jadi memang saya sendiri pun melihat dari apa yang ditanyakan oleh Pak Dokter ini betul ya, tidak ada dikatakan di sana untuk dosa yang disengaja, walaupun sebenarnya untuk mengatakan dosa itu tidak perlu dikatakan dosa yang disengaja, itu sudah dosa gitu ya. Mungkin untuk kalimat dosa yang tidak disengaja itu adalah kasus-kasus tertentu gitu. Ketika ya kalau saya apa namanya ya Pardosi sering contohkan adalah ketika katanya lagi menebang pohon, mungkin lalu kapaknya atau parangnya itu terlempar dan terbunuh orang, itulah maksudnya dosa yang tidak sengaja. Tetapi kalau dosa yang disengaja, yaitu ya dosa yang artinya adalah sebagaimana orang tahu ya bahwa yang dia lakukan adalah dosa dan dia lakukan, maka itu adalah dosa. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya dalam hal ini kalau dijawab dari pertanyaan yang kedua, Yesus mati mengganti bukan untuk dosa yang tidak disengaja saja, dia mati untuk seluruh dosa ya, untuk maut yang diakibatkan daripada dosa. Nah, tetapi untuk pertanyaan yang pertama ya, maksud saya untuk bagaimana definisi atau catatan mengenai dosa yang disengaja yang tidak sengaja dalam kitab Imamat, ya, mungkin tadi pemateri yang lebih mengetahui secara rinci, tetapi untuk lebih detailnya mungkin nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pendeta Pardosi. Itu aja mungkin dari tanggapan dari saya, Pendeta Sitorus. Terima kasih. Baik, terima kasih itu ya tambahannya. Mari kita masuk kepada Pendeta Pardosi untuk menjawab dua pertanyaan dari pertanyaan Dr. Ida. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kehidupan bangsa Israel secara khusus, maka mereka itu ada yang namanya hukum sipil. Ya. Ketika seseorang melakukan dosa dengan sengaja, membunuh, maka itu nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi. Ya, itu ada hukum sipilnya gitu. Ketika seseorang itu berzina dengan istri orang lain, ya dilempari batu. Ya. Jadi kalau gitu pendeta dia nggak diampuni. Ya enggak, udah selesai ceritanya. Ya. Tapi jangan saudara lupa, dalam Imamat pasal yang kelima itu ada dosa yang sengaja disebutkan di situ. Ya, jadi jangan terpancing karena di awal seperti dosa tidak sengaja, jadi semua pasal jadi tidak sengaja semua. Enggak, di situ ada dosa sengaja. Saya kasih contoh. Pasal 5 ayat 1. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, itu saya mau tanya, itu dosanya sengaja atau enggak tuh? Sengaja kan? Sengaja. Sengaja, jadi ada. Bukan semua tidak sengaja. Saya kasih contoh lagi. Apabila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang senajis atau bangkai dan sebagainya, tanpa menyadari itu maka ia menjadi najis dan bersalah. Ya. Atau apabila ayat yang keempat, atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga, maka dia harus apa? Melakukan apa? Korban dan lain sebagainya. Jadi ada yang disebutkan juga dosa yang apa? Dosa yang sengaja. Artinya memang dia lakukan itu dengan apa? Dengan pikiran, dengan
keputusan dari hatinya, ya. Tetapi kalau sudah menyangkut kepada nyawa, maka itu hukum pemerintahan sipil yang berlangsung, yaitu nyawa ganti apa? Nyawa ganti nyawa, ya. Nah, ini adalah dosa-dosa yang tidak menyangkut kepada hukum pemerintahan sipil, ya. Walaupun ada juga beberapa yang disebutkan sebagai kepada dosa-dosa yang menyangkut pemerintahan sipil. Contohnya di pasal 6, imamat. Apabila seorang berbuat dosa ayat 2 dan berubah setia terhadap Tuhan, memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya. Memungkiri barang temannya itu berarti apa itu? Bohong kan? Ya, bohong ya. Atau apabila telah melakukan pemerasan. Pemerasan itu kan berarti sengaja. Atau apabila ia menemui barang hilang dan memungkirinya. Atau bersumpah dusta. Sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya. Atau yang telah diperasnya. Atau yang telah dipercayakan kepadanya. Atau barang hilang yang ditemuinya itu. Haruslah ia membayar gantinya dengan menambah 1/5. Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela. Oke? Penebus salah? Dosanya sengaja? Iya ada. Jadi jangan terpancing gara-gara di korban penebus salah itu awalnya tidak sengaja, lalu kita berpikir semua menjadi tidak sengaja. Enggak, ada juga yang sengaja di situ. Sengaja memeras orang, ya, sengaja pura-pura lupa barang orang, ya. Padahal itu dia tahu itu barang orang, tapi dia pura-pura lupa, ya. Itu sengaja itu, dan itu adalah bagian dari korban apa? Penebus salah. Tapi kalau sudah nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, maka itu adalah apa? Ya kalau saya pukul gigi orang 3 ya saya harus dipukul gigi 3. Setelah itu saya bikin korban penebus salah. Tapi kalau nyawa harus dibayar dengan apa? Dengan nyawa. Terima kasih. Maaf Pak Pendeta, maksud yang nyawa dibalas dengan nyawa itu, yang membalaskan nyawa itu apakah Tuhan sendiri atau manusianya? Saudara yang kehilangan orang yang meninggal itu. Dia juga lakukan itu. Bukan berarti dia juga mengambil nyawa orang lain. Enggak, karena itu sudah hukum. Maka si penuntut darah itu berhak untuk mengambil nyawa orang itu. Kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, maka orang itu harus pergi ke 6 tempat perlindungan di Israel. Dan dia boleh hidup di situ sampai imam besar mati. Nah kalau imam besarnya hidup, dia keluar, maka dia boleh dibunuh sama penuntut darah. Tapi kalau imam besarnya mati, maka dia bebas. Nah masalahnya adalah kalau imam besarnya masih muda, enggak mati-mati, ya disitulah kau terus. Nggak bisa kemana-mana ya. Begini Pak Pendeta, berarti waktu dia membalas ya nyawa dengan nyawa itu, apakah itu oleh karena ketegaran hati atau ya masalah manusianya, atau memang itu sudah memang perintah Tuhan, izinkan begitu mengambil nyawa orang? Itu perintah Tuhan kepada Musa. Kan makanya ada ayat di Alkitab, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Jadi kerugian apa yang kau berikan kepada orang, kerugian itu harus kamu bayar. Tadi imamat yang ke-6 saya baca, ketika saudara mengambil uang orang, itu sudah harus bayar tambah 1/5 bunganya. Ya, di zaman modern ini aneh. Sudah korupsi, minta ampun sama Tuhan, hasil korupsinya nggak dikembalikan. Saudara yakin saudara diampuni Tuhan? Enggak. Ingat itu cerita Sakeus itu. Ya, dia kembalikan apa yang dia ambil yang bukan miliknya. Setengah kubagikan sama orang miskin. Kalau ada yang sudah kutipu, ku kembalikan berapa? 4 kali lipat. Itulah ciri orang yang dapat pengampunan. Jadi kalau kita korupsi, lalu datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, tapi korupsi itu tetap hasilnya sama kita, tetap rumah saudara 10 hasil korupsi. Kayaknya Tuhan tidak ampuni saudara tuh kayaknya. Soalnya hasil korupsi itu masih melekat sama saudara. Berarti saudara belum bertobat. Pengen dosa diampuni, duitnya pengen tetap tinggal. Ya gimana ceritanya? Kan kalau orang diampuni Tuhan itu dosa tidak boleh lagi melekat sama saudara. Betul enggak? Ya, tapi Pak Pendeta mohon maaf. Saya pacarannya terlalu dalam dengan seorang wanita. Lalu dia hamil Pak Pendeta. Pak Pendeta kan bilang hasil dosa itu tidak boleh melekat sama kita. Berarti saya tidak boleh menikahi dia. Oh enggak, kalau itu harus kau nikahi. Apapun yang terjadi kau nikahi itu. Ya, jangan dibalik-balik ya. Kalau masalah uang, saudara kembalikan. Tapi kalau saudara berpacaran terlalu dalam, sampai anak orang itu mengandung,
Jangan saudara bilang dosa tidak boleh melekat kepada saya kalau Tuhan mau ampuni saya. Nggak ada. Saudara tetap harus melekat sama dia karena itu adalah perbuatan dosa saudara. Orang-orang muda ya. Nah, terima kasih. Berarti gini, Sir, mungkin dari menyambung itu ya. Berarti pada saat itu ketika seseorang itu diizinkan mengambil nyawa orang lain itu, yang membalas itu dia nggak dianggap berdosa ya sama Tuhan. Terus yang kedua, dan itu kapan berakhir? Apakah pada saat Yesus mati di kayu salib itu juga berakhir atau sebenarnya sebelum itu sudah berakhir? Dan kenapa sekarang kok itu tidak berlaku? Nyawa ambil nyawa itu, Sir. Tadi kan saya katakan itu adalah sistem pemerintahan yang Tuhan berikan sama Israel. Ya, di zaman Yesus itu terjadi, orang dilempari batu, itu terjadi. Makanya perempuan yang tertangkap berzina itu kan mau dilempari batu. Ya, itu terjadi. Tetapi jangan lupa Israel di zaman Yesus sudah di bawah pemerintahan Romawi. Sehingga mereka tidak boleh sembarangan melakukan itu lagi. Ya. Nah, prinsip itu sebenarnya diikuti oleh semua pemerintahan di dunia ini. Kalau saudara membunuh orang dengan sengaja, maka hukumannya adalah hukuman mati buat saudara. Ya, itu masih diikuti prinsipnya. Tapi kalau masalah gigi ganti gigi udah enggak lagi ya. Karena kalau saudara dipukul orang giginya lepas 3, lalu saudara bilang gigi ganti gigi, lalu saudara pukul orang itu lepas 4, berarti kan saudara utang 1. Berarti orang itu harus pukul lagi saudara. Dipukullah saudara, kebanyakan lepas 2. Berarti hutang lagi dia. Akhirnya pukul-pukullah kita berdua dan akhirnya habislah gigi semua kita. Jadi bukan begitu lagi modelnya ya. Sebenarnya itu tidak harafiah dipraktekkan begitu, tidak. Tetapi intinya begini, kerugian yang terjadi karena perbuatan kita harus dibayar. Itu intinya sebenarnya, ya. Nah, kalau kerugian kita mata kita kepukul jadi buta, ya Anda berhak untuk memukul mata orang itu sehingga dia menjadi buta. Itu maksudnya. Kerugian harus dibayar dengan apa? Kerugian. Ya, jadi jangan sekedar maafkan aku ya sudah buta matamu ya. Nggak bisa begitu. Harus dibayar kerugian itu. Ya bagaimana membayarnya ya mungkin saudara memberikan tunjangan kehidupan buat dia. Itulah mungkin ya. Di zaman modern sekarang itu begitu kayaknya. Kalau umpamanya saya mohon maaf lah ya ada orang menabrak orang di jalan lalu meninggal ya. Maka si penabrak itu mau berdamai dengan keluarganya kan. Lalu memberikan apa? Sebagai tunjangan kehidupan. Kalau anaknya masih kecil maka anaknya dibiayai sekolah dan lain sebagainya. Itulah kira-kira model sekarang. Ya jangan pokoknya bapakku sudah mati, kau pun harus mati. Jadi kau berdiri di tengah jalan biar ku tabrak. Ya kan akhirnya kan tidak ada dapat apa-apa. Ya sama-sama matilah semua. Ya. Tapi di zaman Israel pemerintahannya begitu model. Baik, terima kasih Sir untuk penjelasannya ya. Semakin memahami kita ya. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan langsung saja. Seperti ada bertanya nih, Pendeta Matias. Tidak ada. Mungkin kalau ada waktu sedikit, gimana kalau misalnya kita aplikasikan ke sekarang ini, apakah korban itu bisa kita terapkan? Karena kan korban tadi kan terkait dosa, tetapi ada juga yang terkait ucapan syukur, ya. Kalau nggak salah tadi korban keselamatan, kalau saya tidak salah, korban keselamatan adalah terkait ucapan syukur. Apakah sekarang ini kita melaksanakan atau memberikan persembahan itu bisa dikategorikan korban ucapan syukur kalau misalnya kita aplikasikan? Karena sekarang ini ya kita biasanya kalau kita bicara tentang persembahan maka itu akan berupa uang ya, biasanya berupa uang. Tetapi bagaimana tanggapan pemateri atau Sir Pardosi? Ada beberapa tempat yang saya ketahui memberikan persembahan itu berupa hasil panen. Karena tadi ke ruang keselamatan juga itu ada menyinggung tentang panen raya ya, panen raya. Jadi sekarang ini saya pikir masih ada penerapan-penerapan seperti itu, dan saya tahu itu ada. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami di mana sebuah jemaat menerima hasil panen dari jemaat yang mengucap syukur karena panen raya yang dia dapatkan daripada Tuhan. Nah, bagaimana itu penerapannya, tanggapan pemateri atau teman-teman yang lain terhadap
fenomena ini di gereja kita? Apakah itu sah-sah saja diterima atau ya harus berbentuk uang gitu? Nah, itu aja mungkin tanggapan saya. Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, bisa langsung tanggapi oleh materi kita, Pendeta Edwin. Baik, terima kasih Pendeta Abigail. Jadi untuk korban ucapan syukur atau persembahan syukur, apakah harus uang atau boleh juga hasil kebun atau hasil dari usaha dari jemaat? Ya sah-sah saja, diterima saja, dan bisa kan di zaman sekarang ini mungkin ya setelah dia tidak sempat tukar ke uang, ya kita yang tukarkan, baru nanti kasih serahkan ke bendahara jemaat. Jadi saya juga punya pengalaman dulu waktu di pedalaman, ada juga orang yang kasih persembahan untuk itu, bahkan persepuluhannya juga dikasih seperti itu, ya sah-sah saja diberikan ke pendeta, tolong inilah persepuluhan saya. Nanti kita jualkan hasilnya itulah yang menjadi persepuluhan, dikasih ke bendahara. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu, saya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Sebelum ke peserta dosi, saya mau coba dulu untuk memberikan pada Pendeta Alexander kira-kira bagaimana tanggapannya untuk pertanyaan tadi yang sudah disampaikan dari Pendeta Abigail. Silakan. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Sir. Dari pertanyaan Pendeta Abi, saya kurang lebihnya setuju dengan Pendeta Edwin Pasaribu. Dalam hal ini ya sah-sah saja. Karena persembahan yang diberikan adalah itu yang dia punyai. Seperti materi yang disampaikan di sana, bahwa Tuhan tidak pernah menolak setiap persembahan yang diberikan kepada dia. Nah, jadi kalau misalkan persembahan ucapan syukur berupa hasil apa yang dia kasih, mungkin dia punyanya hasil pertanian, ya itu sah-sah saja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu menjadi salah satu bentuk apa yang dia punya. Nah, sehubungan dengan pembahasannya ini, maka tadi pemateri kita sudah menyampaikan di sana. Korban-korban apa yang dimaksudkan untuk boleh orang Israel persembahkan, kan di sana sudah ada penjelasannya. Jadi motif daripada persembahan itu yang perlu kita pahami di sana. Kalau memang kepunyaannya dia seperti apa yang dia miliki, ya itu sah-sah saja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sebagai bukti dia menyatakan imannya dari dosa yang dia lakukan dan dia persembahkan itu, ya saya pikir Tuhan punya pertimbangan sendiri untuk bisa mengampuni dosanya dia. Dan itu kan kita bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Pendeta Edwin tadi di sana. Ya, itu mungkin yang saya bisa jawab dari Pendeta Abi punya pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang lain, saya berusaha nanti akan jawab. Baik, terima kasih Pendeta Alex untuk tambahannya ya. Kita langsung saja ke Pendeta Pardusi untuk menanggapi pertanyaan tadi. Silakan, Sir. Jadi kita tanya dulu sama yang bertanya, ini korban syukur bawa tanaman, korban syukur versi mana ini? Di Alkitab tidak ada korban syukur bawa tanaman. Yang mana ini? Dalam buku Imamat yang kita pelajari 5 korban itu, korban keselamatan namanya. Korban keselamatan itu sebagai korban syukur, yang dibawa itu hewan, nggak ada tanaman. Kira-kira korban yang mana yang dimaksudkan ini? Kalau dia membawa tanamannya ke gereja sebagai korban syukur, pendeta harus nanya dulu, ini perpuluhan atau apa ini? Oh, ini perpuluhan pendeta. Ya berarti perpuluhan, bukan korban syukur. Ya, korban syukur itu artinya dia sudah diselamatkan gitu loh. Makanya disebut sebagai korban keselamatan, betul nggak? Ya. Dan yang dibawa itu hewan. Tambahannya itulah tepung, betul.
Dan itu semua terkait kepada Yesus. Jadi jangan dibawa tanam-tanaman, nggak ada hubungannya sama Yesus Kristus tanam-tanaman ini ya. Saya bawa singkong sebagai korban syukur saya. Nggak ada hubungannya sama Yesus itu ya. Ya. Tepung ada hubungannya sama Yesus. Makanya saya mau tanya, korban syukur yang dimaksudkan dengan membawa tanam-tanaman itu korban yang mana dari yang 5 itu? Dan saya baca enggak ada. Ya. Tadi Ya? saya lihat di materinya, Sir, bahwa di dalam korban keselamatan itu ada bentuk ucapan syukur panen raya. Jadi saya coba hubungkan ke sekarang bahwa ada anggota-anggota jemaat yang panen, dia memberikan persepuluhan tapi juga ada persembahannya bentuknya hasil panen gitu. Karena tadi saya lihat di korban keselamatan itu, kalau tadi slide-nya bisa ditunjukkan, korban keselamatan itu salah satunya adalah korban ucapan syukur dalam konteks panen raya. Walaupun ada ucapan syukur yang lain ya. Ya makanya saya bilang kalau saya bilang tadi bentuknya korban, berarti walaupun dia konteksnya panen raya, tetap dalam bentuknya hewan gitu, Sir ya. Iya. Iya. Walaupun itu jadi kalau sekarang ada anggota bawa tanaman ke gereja, ya dibawa aja, nanti gereja yang jual gitu, nggak ada masalah. Tapi kan harus jelas itu apa, perpuluhan atau apa. Nanti gerejanya pikir itu persembahan, padahal perpuluhan, ya kan. Yang kedua, kalau itu dijual sama gereja, ya harus jelas penjualannya, jangan diem-diem, ya kan. Lalu ada yang bilang, udah saya beli aja nih sekilo 10.000, ini kan 20 kilo jadi 200.000. Padahal di pasar 20.000 kan, tipu-tipu lagi nanti dalam gereja kan. Harga pasar 20.000, dia beli 10.000. Betul nggak? Jadi maksud saya, daripada gereja berdosa gara-gara korban saudara, bawa aja yang cash. Nanti gereja jadi ribet, jadi dagang sayur nanti. Ya kalau dia korban syukurnya 1 truk sawi, kayak mana kita menyelesaikan persoalan 1 truk sawi itu? Bisa saudara pahami, menjual 1 truk sawi sebagai korban syukur. Ya karena dia panennya pendeta 100 truk sawi. Bayangin 100 truk sawi panen, korban syukurnya 1 truk sawi. Capeklah pendeta hanya ngurusin apa? Jual 1 truk sawi. Nggak nyampe 5 hari, busuklah itu semua sayur. Akhirnya korban syukur itu menjadi apa? Kebusukan. Bukan lagi keharuman, tapi kebusukan. Ya. Jadi kita harus dorong anggota kita bawa ke gereja yang simpel-simpel aja ya. Jangan bawa tanam-tanaman ya. Nanti susah gereja mengurusi tanam-tanaman itu. Ya. Ya karena pendeta enggak bisa makan itu. Kalau imam-imam kan kalau dibawa korban syukur mereka yang makan, kan bagi-bagi sama anak cucu mereka, betul enggak? Ya. Nah, kalau sekarang datang anggota bawa 2 karung beras sebagai ucapan syukur kepada gereja, apa pendeta langsung makan itu? Kan enggak boleh. Gereja yang harus apa? Harus menyelesaikan itu, mau diapakan, dijual atau bagaimana? Ya. Jadi kita tidak menghalangi anggota bawa korban syukur dalam bentuk tanaman, tapi janganlah membuat gereja akhirnya tiba kepada sebuah pencobaan. Ya. Jangan-jangan nanti Pak Pendeta bilang, udah saya beli aja nih, gampang ini daripada susah. Sekilo 5.000 katanya, padahal di pasar sekilo 10.000 ya kan. Berarti kan pendetanya udah korupsi 5.000. Ya. Jadi berdosa lagi pendetanya gara-gara tomat. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Baik, tanpa terasa waktu telah berakhir, maka kita akan menutup rangkaian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Ed Pasaribu untuk memberikan closing statement, lalu berikutnya akan diikuti oleh Pendeta Milton Pardosi. Baik, terima kasih. Baik, closing statement yang saya mau bawakan pada malam hari ini adalah seluruh upacara di dalam korban yang ada di kitab Imamat itu merujuk kepada bagaimana Allah mengasihi manusia dan juga bagaimana Allah juga membenci akan dosa. Tetapi Tuhan mau memberikan solusi kepada manusia yang berdosa itu melalui binatang, melalui darah, di mana darah itu menjadi penebus akan dosa daripada manusia itu. Siapa? Darah Yesus Kristus yang menebus kita yang berdosa itu. Sekarang yang menjadi masalah adalah maukah kita mengakui dosa kita atau tidak. Kalau kita mau mengakui dosa kita, Tuhan
yang penuh pengampun itu mau mengampuni kita dan membersihkan kita dari segala dosa kita, sehingga kita boleh kudus di hadapan Tuhan dan layak untuk bisa nantinya memiliki kerajaan surga. Jadi biarlah kita lewat akan upacara-upacara korban ini boleh belajar untuk boleh datang kepada Tuhan dan menjauhkan segala dosa dari kehidupan kita. Itu menjadi closing statement bagi kita pada malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saudara pikir sederhana ya, mana yang lebih rumit? Yang berbuat dosa atau yang menyelesaikan dosanya? Yang menyelesaikan dosa. Iya, memang bikin dosa itu gampang. Bikin dosa, bawa kambing, selesai persoalan saudara. Yang rumit itu imamnya, saudara. Percik sana, percik sini, ya. Mana yang harus dimakan, mana yang nggak boleh dimakan, mana yang harus dibakar. Itu rumit, dia harus menghafal baik-baik. Karena kalau ada yang salah, ini jadi masalah nanti ke depannya. Ya. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Yesus pun datang ke dunia ini untuk membayar semua yang korban-korban tadi itu, saudara-saudara. Itu rumit sekali, rumit. Bagaimana Allah jadi manusia, ya, lalu lahir di kandang binatang, hidup, diejek, diolok dan sebagainya. Itu rumit sekali. Ya. Tapi itu semua harus dilakukan karena itu prosesnya sampai akhirnya mati di kayu salib. Jadi terlalu gampang kita berbuat dosa karena tinggal bawa kambing selesai persoalan. Di zaman sekarang lebih gampang lagi. Bikin dosa, masuk kamar, berdoa, yakin Tuhan ampuni. Padahal belum tentu juga diampuni itu. Tapi dia yakin aja diampuni dosanya. Nggak tahu apakah saudara merasakan itu ya. Berbuat dosa, masuk kamar, berdoa, Tuhan ampuni saya, pulang keluar dari kamar senyum. Tuhan sudah ampuni dosaku. Padahal belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Keluar dari kamar dibuat lagi dosanya yang sama. Kira-kira diampuni nggak begitu? Ya berarti kan saudara waktu berdoa di kamar itu nggak bertobat. Hanya doa simbolis namanya. Doa simbolis. Kalau orang Israel, dia berbuat dosa itu ada kerugian besar. Ada rasa malu. Ya, kerugiannya apa? Ya dia harus kasih korban. Itu kan harus dibeli. Malunya apa? Contohnya ini ya. Saudara Alex ya. Di Salatiga, pendeta muda ini ya. Tiba-tiba dia bawa kambing, contohnya di zaman sekarang ya, bawa kambing ya. Bawa kambing ya. Tiba-tiba ada anggotanya, Pak Pendeta mau kemana bawa kambing? Mau ke bait suci. Pasti ditanya, ngapain ke bait suci bawa kambing? Jawabnya apa? Saya berbuat dosa. Oh langsung ibu-ibu bilang gini, oh Pak Pendeta bikin dosa. Kalau boleh tahu dosa apa Pak Pendeta? Ribet lagi lah, banyak ceritanya. Malu pasti, malu. Nah, kita kan nggak malu sekarang bikin dosa. Kenapa? Masuk kamar, berdoa, selesai persoalan. Yakin selesai persoalan, saudara? Ketika saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, kayaknya sih enggak. Itulah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir untuk closing statement-nya. Baik, menutup kita punya rangkaian pelajaran pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Moll. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur, berterima kasih, berkat kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terlebih malam hari ini kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih kiranya firman ini boleh jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu bergantung setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati Pendeta Pasaribu yang telah menyampaikan materi yang baik ini dalam keluarga pelayanan, hikmat kebijaksanaan Tuhan karuniakan kepada. Dan juga berkati Pendeta Pardosi bersama dengan keluarga dalam pelayanan, kiranya berkat hikmat kebijaksanaan sorga juga boleh jadi bagian. Dan kiranya berkat Tuhan juga boleh menjadi semua masing-masing kami yang telah mengikuti pelajaran ini, baik di ruangan Zoom ataupun di media sosial yang ada. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan, karena kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Baik, terima kasih bagi kita semua yang sudah bergabung dalam media Zoom ini, yang telah mengikuti pembelajaran materi yang telah disampaikan, maupun yang ada di Facebook, dan nanti juga yang mengikuti melalui Facebook. Kami mengundang kembali untuk mengikuti pada pertemuan berikut pada hari yang sama dan jam yang sama. Mari kita tetap setia dan ikuti pelajaran dari malam ke malam, sehingga kita akan terus bertumbuh dalam pemahaman bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.